Salam damai sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom, selamat pagi dan semangat pagi. Jumpa kembali dalam renungan pagi kita untuk hari ini, Kamis 12 Januari 2023. Dan pekabaran firman Tuhan kita dengan judul Bersukacita dalam nama Kristus. Sebelum kita lanjutkan, mari berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas semua kebaikan-Mu dalam kehidupan kami hingga di pagi ini. Kami akan mendengarkan pekabaran firman Tuhan, biarlah firman-Mu boleh menjadi berkat di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Sekali lagi pekabaran firman Tuhan kita di pagi ini dengan judul Bersukacita dalam nama Kristus. Dan ayat firman Tuhan Mazmur 89 ayat 17. Karena namamu mereka bersorak-sorak sepanjang hari, dan karena keadilan-Mu mereka bermegah. Sekali lagi, karena namamu mereka bersorak-sorak sepanjang hari, dan karena keadilan-Mu mereka bermegah. Mazmur 89 ayat 17. Tuhan Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasih-Nya dan setia-Nya, yang mengampuni kesalahan, pelanggaran, dan dosa. Tentang gereja Kristus ada tertulis, dengan nama inilah mereka akan dipanggil, Tuhan keadilan kita. Nama ini diberikan kepada setiap pengikut Kristus. Ini adalah warisan anak Allah. Murid-murid harus membawa pekerjaan mereka dalam nama Kristus. Tiap-tiap perkataan dan perbuatan mereka adalah untuk menekankan perhatian pada namanya. Seperti mempunyai tenaga vital oleh mana orang berdosa itu boleh diselamatkan. Iman mereka terpusat kepadanya yang menjadi sumber kemurahan dan kuasa. Dalam namanya mereka harus mempersembahkan permohonannya kepada Bapa, dan mereka akan menerima jawabnya. Mereka harus membaptiskan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nama Kristus harus menjadi semboyan mereka, tanda keagungan mereka, tali persatuan mereka, kuasa untuk tindakan perbuatan mereka, dan sumber kemajuan mereka. Mereka hidup dalam cahaya wajah-Mu, karena nama-Mu mereka bersorak-sorak sepanjang hari. Bersukacita dalam nama Kristus. Mazmur 89 ayat 17. Karena namamu mereka bersorak-sorak sepanjang hari, dan karena keadilan-Mu mereka bermegah. Di bagian bawah ada kalimat, dalam namanya mereka harus mempersembahkan permohonannya kepada Bapa, dan mereka akan menerima jawab mereka, menerima jawabnya. Mereka harus membaptiskan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Lalu kemudian nama Kristus harus menjadi semboyan mereka. Jadi ini bagaimana kita mau memahami, mengerti Trinitas. Dalam pekabaran kita hari ini, nama Kristus ini menjadi pusat perhatian, di mana peran daripada Yesus Kristus sebagai anak Allah berkorban mati untuk saya dan saudara-saudara, dan di dalam nama Dia. Kenapa nama Kristus? Di sini ditekankan nama Kristus. Di sisi lain, Yesus juga berkata bahwa kita harus memanggil Allah kita adalah Bapa. Sama seperti Yesus memanggil Allah Bapa, demikian kita memanggil Dia Bapa. Itu berarti saya dan saudara-saudara dan Yesus adalah bersaudara di dalam keluarga Allah. Tetapi kenapa nama Kristus ditinggikan? Karena apa yang Dia buat adalah representasi, adalah mewakili betapa Allah sangat mengasihi kita. Dikorbankannya anaknya satu-satunya, yaitu Yesus Kristus untuk kita. Ini gambaran hubungan sebenarnya. Kenapa Allah itu disebut Bapa? Kenapa Yesus itu disebut anak? Kemudian ada peran daripada Roh Kudus, karena ini adalah menggambarkan hubungan tali kekeluargaan antara saya, saudara-saudara, dan Allah kita. Jadi kita tidak punya tiga Allah. Allah kita satu, Allah kita esa. Tetapi dalam tali kekeluargaan ada simbol-simbol di sana.
perpaduan antara Bapa dan Anak. Bapa mengutus Anak, Anak mati untuk saya dan saudara. Bukan berarti Bapa dan Anak itu terpisah. Mereka satu di dalam satu kesatuan. Kita tidak menyembah tiga Allah, tetapi kita hanya memiliki satu Allah. Di dalam perannya, di sana disebutkan Bapa, Allah Bapa. Penjelmaan Bapa itu adalah Yesus itu sendiri. Yesus itu sebagai anak. Tapi di satu sisi dia adalah Allah. Itu berarti dia juga adalah Bapa. Nah, ini yang mungkin sulit dipahami oleh orang yang tidak mengimani kepada kekristenan. Tetapi kita sebagai orang-orang Kristen, kita mengenal tentang Trinitas dalam fungsi, di dalam tugas, dalam tanggung jawab. Tapi mereka adalah satu di dalam satu kesatuan. Itu berarti bahwa iman kita adalah percaya kepada Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Kiranya pekabaran pagi ini akan menguatkan kita. Mari kita meninggikan Allah kita di dalam Yesus. Kenapa Kristus ditinggikan? Karena dia berkorban untuk saya dan saudara tanpa membedakan bahwa Kristus lebih unggul daripada Allah Bapa. Tidak. Bahwa Yesus itu adalah manusia yang mati untuk kita, tetapi dia adalah Allah. Di dalam kealahan itu, dia juga bertindak pencipta langit dan bumi. Tetapi ketika Allah mengutus anaknya, maka Allah, Yesus berperan sebagai Bapa, tetapi Yesus juga berperan sebagai anak, yaitu yang mati untuk saya dan saudara-saudara. Biarlah kiranya pekabaran ini akan menjadi berkat dalam kehidupan kita semua. Mari kita akhiri dalam doa, kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih pekabaran yang indah hari ini. Kiranya dapat menguatkan kami semua, menuntun kami untuk tetap setia kepadamu, mempercayai bahwa Engkau adalah Allah kami, bahwa Engkau juga yang sudah mati untuk kami. Berkati kami sepanjang hari ini, dalam semua rencana aktivitas kami serahkan seluruh keberadaan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Inilah doa kami, terpuji nama Tuhan, dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Demikianlah pekabaran kita di pagi ini. Sampai jumpa besok. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.